Koperasi Perkesan Alotantan adalah koperasi yang berada di Desa Sungai Ula, Kecamatan Alotantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Koperasi ini merupakan koperasi pertama di Kabupaten Merangin yang menjadi wadah bagi seluruh petani pemilik kebun kelapa sawit swadaya. Sampai dengan saat ini, Koperasi Perkesan Alotantan sudah menjadi mitra bagi salah satu perusahaan, yaitu PT Agrindo Indah Persada atau Wilmar Group. Ratusan warga telah mendaftar sebagai anggota kelompok tani. Koperasi ini didirikan pada tahun 2017 dan telah berbadan hukum. Dalam pengelolaan asetnya, pihak koperasi dituntut teliti dan hati-hati. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan petani. Kepercayaan petani adalah modal terbesar yang menentukan berjalan atau tidaknya badan koperasi yang dipromotori oleh sosok anggota polisi bernama Bribka Ahmad Fahmi. Badan koperasi sesungguhnya hal baru bagi Bribka Ahmad Fahmi. Pria kelahiran Sungai Ula 3 Maret 1980 itu sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang manajemen koperasi. Menurut penuturan pria yang akrab disapa Bang Fahmi itu, awalnya Koperasi Perkesan Alotantan ini berbentuk sebuah kelompok tani. Pendirian kelompok tani ini berawal dari kegelisahan petani yang menjual tandan buah segar dengan harga murah. Melihat hal itu, ia cukup prihatin. Keprihatinannya terjawab ketika perusahaan PT Agrindo Indah Persada atau Wilmar Group pada tahun 2016 mengajak menjalin kerjasama ke petani kelapa sawit swadaya. Dengan adanya kerjasama ini, proses untuk mendapatkan sertifikasi ISPO akan berjalan lebih mudah dan cepat. Kerjasama itu juga didasari setiap pemilik atau perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikat ISPO. Hal itu tertuang pada rujukan Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan pengelola melakukan tugas dan kewajiban di Koperasi Perkesan Alotantan, maka perkebunan tidak lagi dikelola secara ilegal. Dengan begitu, Fahmi mengajak petani liar, petani swadaya menjadi petani berdasi. Kenapa begitu? Dari harga jual buah sawit di petani saja akan lebih mahal, hal itu juga dapat menguntungkan petani. Awal mula mendirikan koperasi ini, lanjut Fahmi, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika ia mencoba mengumpulkan sertifikat untuk pendaftaran anggota kelompok tani, banyak orang yang berpikir negatif. Surat tanah akan disalahgunakan bahkan keluarga sendiri. Namun itu dulu, saat ini mereka yang berpikir negatif malah dengan sendirinya mendaftarkan menjadi anggota kelompok tani Perkesan Alotantan. Hal itu terbukti yang sebelumnya beranggota 70 orang. Saat ini koperasi besutan Bribka Ahmad Fahmi memiliki anggota
532 orang dengan luas lahan 2.497,22 hektar. Lebih lanjut, Fahmi menegaskan, koperasi yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berkelanjutan itu diminta agar lebih diperhatikan oleh PT Agrindo Indah Persada atau Wilmar Group. Sangat disayangkan jika mitra masih memakai aturan lama, lebih memperhatikan supplier. Seharusnya perusahaan lebih menganak emaskan petani swadaya yang memiliki sertifikat ISPO. Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, perkebunan atau petani mandiri sawit wajib memiliki sertifikat dalam 5 tahun mendatang atau pada 2024. Terdapat instruksi sanksi yang akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian apabila pelaku usaha sawit tidak memenuhi sertifikasi. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2020 ini memiliki 3 tujuan sertifikasi ISPO. Kita buatlah koperasi. Kelompok tani dibuat badan hukum koperasi. Kita datang lagi ke perusahaan. Oh, kami sudah punya koperasi. Akhirnya terbentuklah pembinaan. Setelah kita mendapatkan sertifikat ISPO, baru perusahaan itu mendapatkan sertifikat ISPO. Jadi memang ada timbal balik, ada sama-sama menguntungkan. Petani Perkasa Nao Tantan sudah mengetahui SOP tentang sawit, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, sampai kita perjuangkan tentang harga yang tidak bisa disamakan oleh supplier-supplier lain. Karena kita sudah mendapatkan sertifikat mutu, yaitu sertifikat ISPO sawit berkelanjutan. Semua itu kita perjuangkan untuk petani Koperasi Perkasa Nao Tantan. Untuk harga TBS kita lebih mahal, terus untuk memiliki pupuk lebih gampang, ya kan? Terus TBS kita termasuk TBS legal, bukan liar lagi. Sekarang untuk petani-petani sudah banyak mengarahkan menjual atau masuk DO kita gitu. Itu aja. Perbandingan harga gimana? Perbandingan harga dengan TBS lain jauh lebih mahal di KPNT dibandingkan supplier-supplier lain. Rupiahnya berapa? Rupiahnya sampai beda Rp60. Gitu. Yang dirasakannya gimana dirasakan ke petani sebenarnya? Kalau dulu dengan sebelum ada koperasi? Jauh lebih senang dibandingkan dulu. Mungkin dulunya belum bisa pendapatan kecil. Nah, sekarang sudah ada peningkatan penghasilan gitu kan. Itu juga untuk penghasilan buahnya juga meningkat karena kita lebih gampang memiliki pupuk dengan adanya koperasi KPNT. Saya sebagai ketua koperasi di sini sangat mengapresiasi atas tugas dan pekerjaan Bapak Fahmi sebagai manajer Koperasi Perkasa Nao Tantan, karena beliau bisa membagi waktu untuk kami di koperasi dan membagi waktu untuk tugasnya sebagai abdi negara. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan.